oleh sebagian kalangan pendukung Soekarno, dan Soekarno sendiri menggunakan istilah revolusi belum selesai. Yo, Gigi 2 Kilo, open your mind. Yo, what's up? Hari ini saya berada di sebuah lokasi yang barangkali kita sering lewatin tapi nggak ngeh gitu ya. Di mana? Ya, ini adalah di Taman Proklamator alias kalau dulu namanya adalah Pegangsaan Timur nomor 56. Tempat di mana 75 tahun yang lalu Indonesia mengumandangkan bahwa Indonesia merdeka dari penjajahan bangsa kolonial. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu Indonesia memiliki sama-sama satu kesatuan. Seluruh rakyat Indonesia, seluruh bangsa Indonesia sama-sama punya satu tekad yang sama, yaitu untuk merdeka. Maka pada saat itu untuk bersatu itu mudah. Meskipun kita sama-sama tahu Indonesia pada saat itu mengalami sebuah konflik antar generasi. Adalah generasi tua dan generasi muda pada saat itu yang sama-sama memiliki pandangan bagaimana Indonesia harus merdeka, bagaimana dan kapan Indonesia harus merdeka. Namun akhirnya Tuhan memberikan jalan kepada bangsa Indonesia untuk merdeka di tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sekitar 75 tahun yang lalu. Nah, hari ini saya berada di sini bukan untuk sekedar jalan-jalan atau melihat pemandangan, bukan, tapi untuk sama-sama merefleksikan bagaimana kondisi 75 tahun yang lalu. Dan saya hari ini juga ingin mengingatkan bahwa bangsa Indonesia pada saat itu mudah untuk bersatu karena punya lawan yang sama, punya tekad yang sama, punya mimpi yang sama, yaitu merdeka dari sebuah penjajahan. Namun apakah setelah Indonesia merdeka, Indonesia pada saat itu dengan mudah bersatu? Jawabannya tidak. Mari kita sama-sama flashback. Jadi di awal tahun 45 Indonesia merdeka, kemudian hingga tahun 49 seperti di episode sebelumnya bahwa kita itu sibuk. Sibuknya bukan untuk membangun bangsa Indonesia ini harus begini, bukan. Tapi kita harus sibuk mempertahankan kemerdekaan yang sudah diproklamirkan di dalam sana. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang pada saat itu juga terancam. Terancam oleh siapa? Kedatangan Belanda kembali dengan agresi militer pertama dan agresi militer kedua. Bisa sama-sama kita bayangkan bagaimana caranya pada saat itu Indonesia bisa bersatu. Bisa bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dengan agresi militer. Tapi pada saat itu Indonesia belum bisa ngapa-ngapain. Bung Karno, Bung Hatta sebagai figur yang sangat kita kagum-kagumkan belum bisa ngapa-ngapain. Karena memang pada saat itu kondisinya Indonesia harus mempertahankan kemerdekaan. Dan ingat, akhirnya kita lepas dari penjajahan secara resmi, tidak hanya secara de facto, tapi juga secara aturan hukum, secara hukum gitu atau secara de jure, yaitu ketika Indonesia dan Belanda sama-sama mengakui konferensi meja bundar sebagai kesepakatan bersama. Jadi perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sebatas perjuangan fisik saja mempertahankan kemerdekaan seperti Jenderal Sudirman gitu, atau presiden sementara kita pada saat itu yang memimpin pemerintahan darurat Republik Indonesia, yaitu Syafruddin Prawirinegara, tidak. Tapi juga perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh banyak orang. Rumroyen, kemudian ada juga yang di atas kapal Renville, hingga konferensi meja bundar. Dan akhirnya yang terjadi adalah Indonesia harus menjadi negara, tapi bukan negara kesatuan. Seperti yang diinginkan, dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kita harus beralih menjadi sebuah negara serikat, di mana negara serikat itu memiliki negara-negara bagian. Dan negara-negara bagian ini, itu kemudian dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Dan yang terjadi adalah Indonesia pada saat itu juga tidak lagi menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibentuk oleh beliau-beliau, yang sudah disepakati oleh BPUPKI pada saat itu. Apa yang kita pakai pada saat itu? Yang kita pakai adalah Undang-Undang Dasar RIS
undang-undangnya baru lah ya, kurang lebih gitu. Undang-undang ala Belanda lah, adopsi undang-undang Belanda. Dan apa yang terjadi? Cocok, jelas tidak cocok. Dan akhirnya berawal dari situ, banyak kekecewaan yang muncul terhadap Soekarno kepada pemerintahan Indonesia pada saat itu. Dan yang terjadi adalah mulai muncul lagi masalah. Ternyata setelah kita mempertahankan kemerdekaan, kita berhasil mempertahankan, ternyata nggak selesai masalahnya. Jadi ketika Soekarno-Hatta harus mengisi kemerdekaan, tapi ternyata mengisi kemerdekaannya itu juga tetap mempertahankan bentuk negara ini, mempertahankan ideologi negara ini dari ideologi-ideologi yang ingin mengganti Pancasila. Itu poin utamanya. Atau dari orang-orang yang tidak menyukai Soekarno sebagai pemimpin karena merasa dikecewakan oleh Soekarno, karena merasa Soekarno itu dianggap dianggap jelek lah ya, bahasanya begitu. Nah, itu poin yang ingin saya sampaikan di pertemuan hari ini. Nah, kita lanjut. Jadi setelah Indonesia menghadapi sebuah fase di mana kita harus menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau negara RIS, ternyata daerah-daerah itu pada menentang. Ternyata mereka menganggap bahwa ini nggak cocok, dan akhirnya Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dan apa yang terjadi? Indonesia tidak lagi menggunakan undang-undang dasar yang namanya UUD RIS, tapi kembali membuat sebuah undang-undang sementara yang kemudian Bung Karno harus menugaskan sebuah lembaga baru untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Nah, apakah undang-undang dasar sementara itu? Undang-undang dasar sementara itu adalah undang-undang dasar sementara yang dibentuk oleh Soekarno dan pemerintahan pada saat itu di tahun 50. Jadi lebih dikenalnya sebagai UUDS tahun 50. Dan apa yang terjadi selama tahun 49 sampai dengan 59, kita memasuki babak yang baru. Babak yang baru itu adalah namanya demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah demokrasi di mana Indonesia pada saat itu sangat menjunjung tinggi yang namanya kebebasan. Ketika menjunjung tinggi sebuah kebebasan, kalian bisa sama-sama bayangkan Indonesia pada saat itu adalah negara yang punya beragam pemikiran, beragam suku, agama, ras. Jadi pada saat itu kita harus menjunjung kebebasan individu sebagai dasar dari kita hidup. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita banyak konflik. Kenapa banyak konflik? Wajar. Partainya banyak, bos. Partainya banyak, bos. Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketidakstabilan. Kenapa partai bisa banyak? Masih ingat masalah Soekarno dengan Hatta waktu pertama kali bermasalah? Ya, maklumat wakil presiden nomor X. Jadi kegagalan Soekarno pada periode demokrasi liberal itu harus diletakkan dalam konteks situasi zaman waktu itu ya. Bahwa sebenarnya sejak tahun 1945 sampai kira-kira 1959, dekrit Bung Karno mengeluarkan dekrit presiden itu, sebenarnya kan Bung Karno tidak memegang kekuasaan secara efektif pada periode itu, karena secara real itu Indonesia pada waktu itu menerapkan demokrasi parlementer, di mana kepala pemerintahan itu lebih efektif dijalankan oleh Perdana Menteri. Nah, Perdana Menteri ini juga kan tergantung pada konfigurasi atau susunan ya, bahasa sederhananya susunan partai-partai pemenang pemilu 55. Baik, jadi pertanyaannya kembali, bagaimana kenapa Indonesia pada saat itu bisa banyak konflik? Pemilu yang dianggap paling demokratis, pemilu yang paling super karena jumlah pesertanya juga banyak, ya wajar. Maka dari itu kemudian belum lagi pada saat itu pemenang peroleh suara terbanyak pada saat itu juga cerminan dari tiga golongan yang besar. Golongan nasionalis yang diwakili oleh PNI, golongan agama yang diwakili oleh NU dan Masyumi, dan golongan komunis yang diwakili oleh PKI. 4 partai tersebut adalah 4 partai yang mendapatkan perolehan terbanyak di pemilu tahun 55. Nah, apa yang kemudian terjadi? Di tahun 55 pemilu juga kemudian dihususkan untuk memilih anggota DPR dan anggota Dewan Konstituante. Nah, apa itu Dewan Konstituante? Dewan Konstituante adalah
tugas yang diberikan oleh Bung Karno kepada lembaga baru yang bertujuan untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru. Untuk apa? Mengganti Undang-Undang Dasar sementara. Nah, kemudian di tahun 55 yang terjadi adalah setelah pemilihan umum selesai, Bung Hatta mundur di tahun 56, yang terjadi adalah Indonesia mengalami ketidakstabilan dalam politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Kenapa? Karena tadi banyaknya sekali perbedaan pendapat, ideologi-ideologi yang berserakan di tengah masyarakat. Itu yang terkadang membuat masyarakat Indonesia kemudian berkonflik adalah hal itu. Perbedaan ideologi. Padahal ideologi kita sudah jelas. Ideologi kita cuma satu sebenarnya, yaitu Pancasila. Namun, aliran-aliran ideologi seperti nasionalis, agama, dan komunis itulah yang kemudian menjadi dinamika di periode demokrasi liberal. Khususnya ketika Bung Hatta sudah mundur dari jabatan wakil presiden. Anda bisa bayangkan, ketika Bung Hatta sudah mundur dari jabatan wakil presiden, yang terjadi adalah Soekarno memimpin Indonesia sendiri. Dari tahun 56 hingga demokrasi liberal usai di tahun 59, Bung Karno masih memimpin Indonesia sendirian. Nah, apa yang terjadi? Di tahun 59, untuk mengakhiri berbagai konflik yang ada, untuk mengakhiri segala jenis perdebatan yang ada dan muncul di tengah masyarakat, akhirnya Bung Karno memutuskan. Apa keputusannya? Bahwa Indonesia tidak cocok, bahwa Indonesia tidak lagi menggunakan demokrasi liberal. Sebenarnya masalah utama dari adanya demokrasi liberal selain dari adanya konflik di tengah masyarakat, di tengah para petinggi pemerintahan, yaitu adanya banyaknya pergantian kabinet. Jadi karena Indonesia pada saat itu menggunakan demokrasi liberal, demokrasi parlementer, jadi kabinet itu bertanggung jawab sama parlemen. Jadi Indonesia pada saat itu seringkali bergonta-ganti kabinet. Jadi presiden tetap Bung Karno, tapi Perdana Menteri dan kabinetnya jajarannya itu terus berganti, sehingga itulah yang kemudian membuat politik Indonesia tidak stabil. Dan pasca pemilu 55 itu ada demokrasi parlementer. Nah, Perdana Menteri inilah yang sebenarnya menjalankan kekuasaan pemerintahan secara efektif. Itu pun berganti-gantinya sering sekali karena banyak mosi tidak percaya yang digalang di parlemen waktu itu kepada Perdana Menteri, jadi sering ganti. Nah, inilah kan kemudian situasi seperti itu salah satu faktor yang mendorong Soekarno waktu itu, dan juga elemen-elemen yang mungkin jengah dengan situasi seperti itu, terutama misalnya kalangan militer, kelompoknya Nasution, sehingga muncullah apa yang kita kenal dengan Dekret Presiden 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, karena parlemen waktu itu, konstituante itu dianggap gagal dalam tanda kutip, dianggap gagal merumuskan undang-undang yang baru. Nah, pandangan mengenai undang-undang ini juga sebenarnya ada dua pandangan besar, sama-sama menggunakan istilah namanya revolusi groundwork, jadi undang-undang dasar revolusi. Yang pertama menganggap undang-undang dasar revolusi itu adalah undang-undang yang hanya berlaku ketika masa revolusi. Jadi nanti ketika sudah masa revolusi ini akan diamandemen ya lewat konstituante itu. Ada juga pandangan yang satunya, undang-undang dasar revolusi itu maksudnya undang-undang dasar untuk melaksanakan revolusi Indonesia, yang dimaknai oleh sebagian kalangan pendukung Soekarno, dan Soekarno sendiri menggunakan istilah revolusi belum selesai, sehingga masih menggunakan Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Lantas apa demokrasi terbaru? Ya, dia namakan sebuah demokrasi, namanya demokrasi terpimpin. Dan itu ditandai dengan adanya sebuah dekret presiden. Dekret presiden sendiri adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh presiden pada saat itu dianggap negara sedang kondisi kacau. Sehingga presiden harus turun tangan. Dan apa yang dilakukan oleh presiden? Presiden mengeluarkan 3 keputusan. Keputusan yang pertama adalah kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua adalah membubarkan tuh Dewan Konstituante yang kemudian itu merupakan hasil pemilu. Jadi
Anda bisa bayangkan di tahun 59 begitu kuatnya Soekarno, begitu luar biasanya powerfulnya Soekarno pada saat itu memimpin Indonesia. Dan satu lagi, yaitu Soekarno membentuk MPR sementara dan DPA sementara, Dewan Pertimbangan Agung sementara. Dan pada saat itu Bung Karno juga membubarkan DPR yang merupakan hasil pemilu di tahun 55. Jadi Anda bisa bayangkan dari dekret presiden yang niatnya baik adalah mengembalikan Indonesia kepada ruh sebenarnya, dan tidak lagi yang namanya demokrasi itu liberal, kebebasan individu diperjuangkan untuk atas dasar bangsa Indonesia begitu, tapi Indonesia membutuhkan demokrasi yang harus dipimpin, diarahkan. Dan akhirnya kita memasuki fase yang terbaru, yaitu demokrasi terpimpin di tahun 59 hingga 66. Dan demokrasi terpimpin dan yang diwakili oleh adanya dekret presiden itu adalah menandakan berakhirnya fase demokrasi liberal di Indonesia. Dan kita memasuki babak baru, babak di mana Bung Karno oleh sebagian pihak dianggap pemimpin yang otoriter, pemimpin yang keras karena beliau terlalu dominan mengatur negara, terlalu dominan dalam mengatur rakyat Indonesia pada saat itu. Presiden pertama Soekarno. Nah, tahu nggak? Iya. Ya, kali ini kita masuk ke demokrasi terpimpin di mana Soekarno sudah sendirian memimpin Indonesia, dan di belakang adalah salah satu jejak-jejak Soekarno ketika demokrasi terpimpin. Jadi saudara-saudara sekalian, Gelora Bung Karno merupakan salah satu jejak dari kepemimpinan Soekarno di era demokrasi terpimpin. Kenapa begitu? Bayangkan, Indonesia pada saat itu kondisinya negara sedang tidak stabil secara politik, secara ekonomi, sosial maupun keamanan, tapi Presiden Soekarno pada saat itu dengan ambisinya yang sangat luar biasa ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mampu meskipun baru merdeka begitu, tapi dapat membuat sebuah stadion yang kapasitasnya pada saat itu lebih dari 100.000 penonton. Dan Stadion Gelora Bung Karno menjadi salah satu bukti kemegahan Indonesia pada saat menyelenggarakan Asian Games keempat. Nah, ini adalah salah satu pertanda yang ingin disampaikan oleh Bung Karno bahwa Indonesia tuh mampu meskipun Indonesia pada saat itu baru merdeka. Nah, pertanyaannya kok bisa Soekarno dan pemerintahan saat itu membuat stadion, tidak hanya stadion loh ya, kompleks Gelora Bung Karno yang isinya tidak hanya lapangan sepak bola, tapi juga berbagai tempat olahraga lainnya seperti badminton, panahan dan lain sebagainya. Nah, karena pada saat itu diperlombakan di Asian Games. Nah, pertanyaan kok bisa? Itulah kehebatan Bung Karno. Bung Karno itu hebat karena dia pandai dalam berdiplomasi, dia memiliki hubungan dengan banyak negara-negara yang baru merdeka, negara-negara yang sama-sama merasa pernah dijajah, bahkan memiliki juga hubungan dekat dengan Uni Soviet yang pada saat itu sedang berperang dingin dengan Amerika. Dan bahkan Soekarno juga membuka komunikasi dengan Presiden Amerika pada saat itu yang justru berteman dekat, yang kemudian nasibnya tragis karena dibunuh. Siapakah dia? Ayo, masih ingat nggak? Nah, jadi Bung Karno pada saat itu, sebelum kita masuk ke demokrasi terpimpin ya, jadi Bung Karno pada saat itu membuat sebuah bangunan yang cukup monumental di tengah Jakarta yang kemudian dianggap ini sebagai letak yang paling strategis untuk menyelenggarakan Asian Games keempat. Jadi Bung Karno itu memiliki ambisi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menyelenggarakan event internasional olahraga, dan akhirnya dia menjawab tantangan tersebut dengan membangun kompleks GBK yang begitu megah
Bahkan sebagai informasi, tidak semua negara maju pada saat itu memiliki stadion yang semegah ini. Nah, pertanyaannya, dananya dari mana? Nah, kehebatan Bung Karno dalam berdiplomasi, dalam menjalin hubungan, relasi dengan negara-negara yang dia dekati, akhirnya membuat hasil yang sangat baik. Apa hasilnya? Alhamdulillah pada saat itu Uni Soviet melalui Perdana Menterinya Nikita Khrushchev memberikan soft loan, dan kita bisa sama-sama bayangkan di tahun 59 Indonesia ditunjuk menjadi negara penyelenggara Asian Games keempat. Di tahun 60 bahkan di tahun 61 semua persiapan itu semua sudah siap dari GBK, kemudian Monas juga dibuat dan lain sebagainya. Nah, bahkan pencanangan pilar pertama atau tiang pertama di Stadion GBK ini dihadiri langsung oleh Perdana Menteri Uni Soviet pada saat itu. Nah, hebat ya. Ada hubungan apa Soekarno dengan Uni Soviet sehingga kok mau Soviet memberikan pinjaman lunak kepada Indonesia pada saat itu. Di tengah-tengah kemiskinan rakyat Indonesia, tapi Bung Karno juga menyampaikan kepada rakyat bahwa dengan adanya stadion ini kita itu bisa bersatu lagi. Sekaligus ini menjawab perpecahan-perpecahan dinamika yang ada di demokrasi liberal, bahwa menurut Bung Karno stadion ini menjadi sebuah lambang. Lambang apa itu? National Character and Building. Jadi bagi Bung Karno stadion ini tidak hanya sebatas stadion untuk penyelenggaraan ajang internasional Asian Games saja, tapi lebih daripada itu. Maka dari itu dia juga menyampaikan bahwa stadion ini menjadi national pride-nya bangsa Indonesia. Selain juga sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang pada saat itu kondisinya yang seperti tadi kita bahas di demokrasi liberal, kondisinya sangat kacau gitu. Itulah kehebatan Bung Karno untuk berusaha menyatukan menyatukan rakyat Indonesia yang pada saat itu sedang terpecah belah. Jadi itulah salah satu jejak Bung Karno ketika demokrasi terpimpin. Kemudian jejak-jejak apa lagi selain fisik? Jejak-jejaknya adalah Bung Karno setelah memunculkan dekret presiden di tahun 59, tidak lama berselang seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya. Jadi ada DPR RI di tahun 55 yang merupakan hasil sah pemilu itu dibubarkan secara sepihak oleh Bung Karno. Itu sebagai pertanda apa? Karena Bung Karno itu ingin membangun Indonesia, tapi kemudian ada penolakan dari DPR. RAPBN-nya ditolak oleh DPR sehingga DPR dibubarkan oleh Bung Karno. Sebagai gantinya Bung Karno membentuk DPR gotong royong. Siapa orang-orangnya? Orang-orang yang dipilih oleh Soekarno yang dianggap kemudian satu frekuensi dengan Soekarno sehingga bisa membangun apapun yang Bung Karno bisa bangun di sini. Nah, itu yang jejak pertama setelah adanya GBK, kemudian ada juga pembentukan DPR gotong royong. Apalagi yang kemudian dilakukan oleh Bung Karno dengan memimpin Indonesia dengan demokrasi terpimpinnya, sekali lagi banyak yang menganggap beliau kemudian powerful dan offside begitu, terlalu berlebih sehingga negara ini seperti seolah-olah dipimpin oleh otoritarian. Tapi faktanya pada saat itu Bung Karno ingin menyampaikan bahwa Indonesia harus dipimpin ketika membangun. Ketika mengisi kemerdekaan itu harus dipimpin sehingga tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi keributan-keributan di tengah masyarakat yang terjadi selama demokrasi liberal. Niat Bung Karno sangat baik, namun tentu niatan baik tidak selamanya mendapatkan apresiasi, banyak penolakan sehingga parlementer kemudian masuk ke era 59 yang kita kenal dengan istilah demokrasi terpimpin. Istilah Orde Lama itu sebenarnya juga istilah yang diadakan atau diciptakan ketika Orde Baru. Jadi menyebut Orde sebelumnya sebagai Orde Lama. Tapi Orde Lama ini sendiri kan sebenarnya yang dimaksud waktu itu ya periode-periode itu, periode sebelum Orde Baru. Padahal terbagi menjadi dua, kira-kira tiga lah, periode revolusi fisik, demokrasi parlementer, dan periode demokrasi terpimpin. Nah, kemudian ada kesan otoriter Bung Karno ketika menjalankan demokrasi terpimpin, ya tentunya pasti ya, karena waktu itu juga konteksnya 1959 ketika keluar dekret presiden itu ada berbagai macam eksperimentasi politik di
tingkat nasional. Sehingga kemudian Bung Karno juga membuat sebuah program namanya GBHN, Garis Besar Haluan Negara, di mana di dalamnya dia mengatur mengenai bagaimana Indonesia pada saat itu bisa mengarah kepada program yang dia tuju, capaian yang dia inginkan sebagai presiden. Maka dari itu dia membuat manifesto politik. Apa manifesto politiknya? Ya tadi, dia mengarahkan bahwa Indonesia itu ekonomi harus kerakyatan, demokrasinya terpimpin. Itu ada istilah namanya Manipol Usdek. Saya ulang, ada istilah namanya Manipol Usdek. Dan dengan Manipol Usdek itu kemudian dia kembali mengembangkan gagasan yang pernah dia sampaikan sebelum Hatta juga mundur. Jadi sebelum Hatta mundur, Bung Karno pernah menyampaikan gagasan mengenai demokrasi terpimpin. Itu isinya harus dijalankan sesuai dengan karakteristik di Indonesia. Apa karakteristik di Indonesia? Karakteristik di Indonesia adalah ada 3 ideologi besar pada saat itu yang harus diwadahi bersama. Sehingga Bung Karno berpikiran bahwa ya, 3 ideologi besar ini harus disatukan menjadi satu wadah bersama, menjadi landasan rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu? Nasionalis, agama, komunis, atau yang kita kenal sebagai Nasakom. Nasakom ini satu sisi memiliki kelebihan karena Bung Karno melihat memang bahwa rakyat Indonesia memiliki 3 perspektif, 3 pemikiran besar yang ada di Indonesia, dan itu terwakili juga oleh hasil pemilu tahun 55 dengan kemenangan PNI mewakili nasionalis, NU dan Masyumi mewakili agama, dan komunis diwakili oleh PKI. Dan itu yang disatukan oleh Bung Karno dengan nama Nasakom. Kemudian banyak yang bertanya, kemudian di mana Pancasila yang selama ini sudah menjadi ketetapan dan kesepakatan bersama pada saat itu? Itulah yang menjadi kontroversi pada saat penyelenggaraan Indonesia dengan demokrasi terpimpin yang dilakukan oleh Bung Karno. Plus minusnya Bung Karno, dia punya idealisme yang bagus ya, saya kira punya idealisme yang bagus, punya visi yang bagus, dan dia tahu stepping untuk mencapai visinya. Jadi kalau kita tahu Bung Karno itu menggolongkan revolusi Indonesia itu kan ada tahap-tahapnya, ada tahap survival yang tadi di masa revolusi fisik, terus ada periode investment ini pasca revolusi fisik, kemudian periode pembangunan sebelumnya. Kalau setelah 59 malah dia bikin itu per tahun, dari year of decision, year of challenge, year of triumph, sampai ke 65 itu memang dia sendiri menyebutnya vivere periculoso. Jadi kalau tahun ini kita udah nggak bisa balik kembali, tapi di depan halangannya sangat besar, mau nggak mau kita mesti nabrak dan nggak tahu situasinya kayak apa. Dan kenyataannya memang setelah 65 itu benar-benar vivere periculoso. Jadi ya secara internal kita terjadi perpecahan yang begitu mengerikan, dan di kancah internasional juga kita mengalami secara ekonomi mengalami keterpurukan waktu itu seperti itu.